Dengan kata lain, dengan Roh Kudus sebagai agen instrumental, Allah dan Kristus memampukan orang Kristen untuk melakukan semua yang harus dia lakukan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial pembahasan Kitab Filipi dengan tema Catatan Terima Kasih Paulus dari Filipi 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-23. Ini adalah serial yang terakhir di dalam pembahasan Kitab Filipi. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya, karena ternyata kalian masih mengingat saya yang dipenjarakan di sini dengan mengirimkan bantuan lagi. Memang kalian selalu peduli pada keadaan saya, tetapi biasanya kalian tidak punya kesempatan untuk membantu. Saya mengatakan itu bukan karena saya masih merasa kekurangan, sebab saya sudah terlatih untuk merasa cukup dalam segala keadaan. Jadi saya tahu bagaimana bisa berbahagia, baik ketika hidup dalam kekurangan maupun dalam kelebihan. Karena saya sudah menemukan rahasia untuk dapat merasa puas dalam segala keadaan, baik kenyang maupun lapar, baik kaya maupun miskin. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Walaupun begitu, saya senang dan berterima kasih atas bantuan kalian dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini. Memang kalian tahu bahwa waktu pertama kali saya meninggalkan kalian di Makedonia untuk memberitakan kabar baik di tempat lain, tidak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya yang sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu, dan ketika saya melayani di Tesalonika, kalian sudah mengirimkan bantuan beberapa kali untuk mencukupi kebutuhan saya. Saya berkata begitu bukan untuk meminta bantuan lagi dari kalian, tetapi saya mau supaya kamu semua diberkati secara berlimpah-limpah, sebab kamu menabung harta di surga. Semua keperluan saya sudah terpenuhi, bahkan berlebih, karena Epafroditus sudah mengantarkan bantuan kalian kepada saya. Bagi Allah, pemberian kalian itu merupakan suatu persembahan yang harum. Dia sudah menerima persembahan itu dan berkenan atasnya. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga, karena dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada kita yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita untuk selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salam saya kepada saudara-saudari di sana, yakni semua orang yang sudah disucikan Allah karena bersatu dengan Kristus Yesus. Kalian juga mendapat salam dari saudara-saudari seiman yang bersama saya di sini, khususnya yang bertugas di istana Raja Romawi. Akhir kata, saya berdoa kiranya penguasa kita Kristus Yesus selalu berbaik hati kepada kalian masing-masing dan menyertaimu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempelajari surat Filipi, kita sampai pada titik di mana Paulus menyebutkan peristiwa yang mendorong penulisan surat ini. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan ungkapan rasa terima kasih Paulus, sebuah catatan terima kasih Filipi 4 ayat 10-23. Dalam ayat yang penutup ini,
ada beberapa hal penting yang ingin ditekankan. Yang pertama adalah keberhasilan jemaat di Filipi. Seperti yang dijelaskan oleh Paulus, perhatikanlah khususnya ayat 10, ayat 14-18. Jelas mereka menunjukkan dukungan dan perhatian terus-menerus untuk Rasul Paulus. Ketika Paulus pertama kali berangkat dari Makedonia, mereka berbagi dengannya. Bahkan sebelum meninggalkan Makedonia, saat masih di Tesalonika, mereka beberapa kali mengirimkan bantuan. Akhirnya saat berada di Roma, mereka mengirimkan bantuan melalui tangan Epafroditus. Gambaran yang luar biasa tentang persahabatan antara gereja dan penginjil, antara jemaat dan hamba Tuhan. Jenis yang seharusnya ada pada saat ini di gereja Kristus, di mana gereja dan penginjil terus memelihara persekutuan mereka dalam Injil Kristus sesuai kebutuhan. Lama setelah penginjil melanjutkan pekerjaan lain, betapa menyedihkan bahwa dalam banyak kasus penginjil meninggalkan jemaat sedemikian rupa sehingga tidak ada keinginan dari jemaat untuk memelihara persekutuan seperti itu. Hal penting lainnya dalam bagian ini adalah hal yang kedua, yakni kepuasan Paulus. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus, ungkapan terima kasihnya tidak menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkannya, karena dia cukup puas dengan keadaan atau kondisi yang dia alami. Kepuasan ini adalah sesuatu yang telah dipelajarinya. Apa kunci kepuasan Paulus? Seperti yang diungkapkan di dalam Filipi 4 ayat 13, itu melibatkan kekuatan yang diberikan Tuhan, yakni orang yang memungkinkan dia untuk puas apakah kenyang atau lapar, yakni Tuhan yang memungkinkan dia untuk merasa puas baik berlimpah atau membutuhkan. Sebagian dari kekuatan dari Tuhan ini adalah perspektif yang tepat yang kemungkinan besar diterima Paulus dari Tuhan. Perspektif yang tepat tentang hidup dan mati. Perspektif yang tepat tentang kebutuhan sejati di dalam hidup. Setelah menyebutkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, mari kita lihat lebih dekat hal yang ketiga. Kekuatan Kristus. Ada kekuatan luar biasa yang tersedia bagi orang Kristen. Seperti yang ditunjukkan Paulus, kekuatan ini memungkinkan seseorang untuk melakukan semua hal yang diperlukan dalam melayani Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Kita belajar lebih banyak tentang kuasa yang luar biasa ini dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini adalah kekuatan yang Paulus ingin mereka ketahui, yakni Efesus 1 ayat 18-19. Itu adalah kuasa yang sesuai dengan kuasa yang digunakan untuk membangkitkan Yesus dari kematian dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Efesus 1 ayat 19-21. Paulus menghubungkan kuasa seperti itu kepada Roh Kudus yang berdiam di dalam orang Kristen. Roma 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Dia berdoa agar Tuhan menguatkan jemaat Efesus dengan kuasa seperti itu yang digambarkan mampu melakukan hal-hal besar. Efesus 3 ayat 16, kemudian ayat 20-21. Dengan kata lain, dengan Roh Kudus sebagai agen instrumental, Allah dan Kristus memampukan orang Kristen untuk melakukan semua yang harus dia lakukan. Yang berikutnya adalah kekuatan Allah. Kita tidak sendirian dalam upaya kita untuk mengerjakan keselamatan kita sendiri. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saat kita jatuh, biasanya masalah, kemauan, bukan kemampuan. Tidak seperti mereka yang berada di luar Kristus, di mana itu adalah masalah kemampuan. Roma 7 ayat 18, kemudian ayat 22 hingga ayatnya yang ke-25. Bagi orang Kristen yang berdosa dengan sadar, bukan karena mereka tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka tidak mau. Tentu saja, karena kita memiliki pengetahuan yang tidak sempurna, kadang-kadang kita mungkin berbuat dosa secara tidak sadar. Dan karena itu selalu membutuhkan darah Yesus yang menyucikan. Tetapi ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Sungguh berkat yang luar biasa bagi mereka yang ada di dalam Kristus untuk memiliki kuasa itu. Tetapi bahkan ada sedikit lebih banyak berkat dalam teks ini
mari memperhatikan apa yang dikatakan tentang hal yang keempat, kekayaan kemuliaan Tuhan. Sebagaimana definisi Paulus, ini adalah kekayaan dalam kemuliaan yang disediakan Tuhan oleh Yesus Kristus. Filipi 4 ayat 19, yaitu seseorang harus di dalam Kristus untuk menikmati kekayaan ini. Memang di dalam Kristus adalah alam di mana Allah memberikan setiap berkat rohani. Efesus 1 ayat 3-13. Perhatikan penggunaan frase di dalam Kristus atau di dalam Dia. Tetapi Tuhan tidak hanya menyediakan kebutuhan rohani, tetapi semua kebutuhan kita yang termasuk kebutuhan hidup seperti makanan dan pakaian, seperti yang Yesus sendiri ajarkan di dalam Matius 6 ayat 30-33. Dengan kekayaan seperti ini, bagaimana kita bisa puas? Kita memiliki banyak berkat rohani dan jaminan kebutuhan fisik. Bagaimana mungkin kita bisa kurang puas? Semoga Tuhan mengampuni kita ketika kita menganggap remeh kekayaan ini dan mulai merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Akhirnya kita perhatikan hal yang kelima, salam kudus. Sebagaimana kita baca di jemaat Filipi, Paulus pertama-tama mengirimkan salam. Filipi 4 ayat 21a. Salam juga dari saudara-saudara yang berserta dengan Paulus, yakni kemungkinan ada Timotius dan Lukas beserta dengan Paulus. Kemudian salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang di istana Kaisar. Filipi 4 ayat 22. Salam sederhana dapat melayani fungsi penting. Jelas, Paulus berpikir demikian. Beberapa kemungkinan manfaat dari saling menyapa atau memberi salam adalah saling menyapa mengungkapkan kasih dan pengharapan kita satu sama lain. Sering menyapa satu sama lain dalam surat atau secara langsung memelihara hubungan yang kita miliki sebagai saudara dalam Kristus. Perhatikan bahwa Paulus ingin menyapa setiap orang kudus di dalam Kristus Yesus. Tidak ada ruang untuk pilih kasih di sini. Bagaimana kita menyapa atau gagal menyapa orang Kristen lain di jemaat kita mengungkapkan banyak hal tentang diri kita sendiri. Entah bahwa kita peduli dan mengasihi tanpa keberpihakan, atau dingin dan tidak peka, kecuali mereka yang ada di dalam kelompok kita. Sebagai kesimpulan, itulah beberapa hal yang dapat kita petik dari sebuah catatan terima kasih sederhana tentang kedermawanan orang Filipi, tentang kepuasan Paulus, tentang kekuatan Kristus, tentang kekayaan Tuhan, kemudian tentang salam orang-orang kudus. Apa yang diungkapkan di sini adalah kualitas hidup yang tinggi yang dialami oleh mereka yang ada di dalam Kristus. Siapa yang terlepas dari situasi yang dihadapi Paulus masih bisa merasakan dan menulis surat seperti surat kepada jemaat Filipi. Saat kita menutup pelajaran tentang surat yang luar biasa ini, kita melihat ada dua kata, kemuliaan dan rahmat. Sekarang bagi Allah dan Bapa kita, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Filipi 4 ayat 23. Sudahkah kita menerima kasih karunia Tuhan kita yang luar biasa dalam hidup kita dengan menaati Injilnya? Apakah kita hidup untuk mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan? Semoga bagian firman Tuhan seperti surat kepada jemaat di Filipi menginspirasi kita untuk melakukan keduanya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sahabat Biblika sudah mengikuti pelajaran demi pelajaran, surat demi surat. Kemudian saat ini kita sudah mengakhiri surat pembahasan di dalam surat Filipi dan kita akan lanjutkan dengan surat Kolose. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan memberkati semua orang yang rindu untuk belajar firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.